Ya, masih semangat di Dokter Os Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke segmen Tanya Dokter Os Indonesia. Tentunya seperti biasa akan dibantu baca oleh Fendi. Silakan. Dari siapa nih, Fendi? Pertanyaan datang dari Mas Joko Wicaksono. Ye. Hai dok, saya mau tanya, setiap kali saya melamun, mata kiri saya sering kedutan berkali-kali. Apalagi kalau saya di rumah sehabis pulang kuliah, Atau habis buat atau skripsi. sehabis ngerjain skripsi, secara mitos katanya sih ada pertanda tertentu dok. Kalau secara medis gimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya juga suka kedut-kedut gitu kalau ada cewek cantik yang lewat di depan saya dok. Itu kedip-kedip kayaknya, Itu bukan? mitos kedip, nggak? bukan kedut. Beda ya? Tapi jangan terlalu dikedip-kedip depan cewek, ntar ceweknya ilfil. Oh gitu. Ya. Nah, ibu-ibu sendiri penonton di studio pernah nggak matanya kedut-kedut gitu? Biasanya di masyarakat kita pertanda apa sih? Mau nangis, terus dapat duit. Ya oke, memang beragam pemikiran masyarakat kita mengenai mata kedut. Apalagi Indonesia ini kaya akan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan budaya. Ada yang bilang kangen lah, mau dapat duit lah, lihat yang cakep-cakep atau pertanda buruk. Tapi menurut medis ini ada kaitannya satu secara fisik. Yaitu maksudnya adalah di saat kita, batas kemampuan kita untuk menerima stres itu sudah melewati batasnya. Atau istilahnya kekuatan tubuh kita, daya tahan tubuh kita melewati batasnya alias sudah capek. Ya, itu pertanda secara fisik. Atau bisa jadi juga ada gangguan saraf yang menyertai. Cuma jadi perhatiin aja nih, Fen. Kalau Fendi kedip itu karena memang bawaan dari kemauan sendiri, itu memang adalah hal yang wajar. Kemudian kalau kedipnya tanpa disadari tapi hanya sesekali, tidak dalam waktu lama lebih dari 1 jam ya, Re, ya. Satu hari bisa 1 atau lebih dari 5 kali. Ya, kalau sudah seperti itu, frekuensinya kemungkinan ada gangguan saraf pada daerah wajah. Ini harus konsultasi ke dokter spesialis saraf. Begitu Gitu juga ya. dengan nutrisi ya. Bisa Iya. juga karena kekurangan B-kompleks. vitamin B6 terutama ya. Kemudian juga kalium. Nah, kalau kalium juga bisa menyebabkan kedutan-kedutan yang muncul pada wajah. Bisa di mata, bisa di pipi. Jadi kayak getar-getar sendiri. Itu makan apa bagus ya dok? Hah? Kan Makan apa yang pisang. banyak? Pisang yang banyak. Pisang Oh, banyak saya sekali suka mengandung Jangan terlalu kalium. banyak juga. Bagi-bagi sama yang lain. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Intan di Bandung. Nah, aku Intan dok, umurku 20 tahun, aku nggak pede dengan penampilanku yang kata teman-teman badan aku, terutama bagian lengan untuk seorang perempuan seperti saya terlalu banyak bulu. Ada pikiran sih untuk menyabutnya, tapi ya takut iritasi dok, kira-kira solusinya apa ya? Kan cewek kalau banyak bulunya seksi ya? Oh, gitu ya. Tapi tergantung Seksi ya. jumlah bulunya juga. Oh gitu. Ya, Iya, oke. memang kalau bulu terlalu banyak di bagian yang terlihat, misalnya di tangan ataupun di kaki, betis gitu ya, biasanya buat wanita tuh terutama bisa mengganggu kepercayaan dirinya. Maka banyak solusi nih yang bisa ditawarkan. Mungkin tadi kalau dicabut takut iritasi. Ada beberapa solusi yang pernah kami tawarkan juga ke pemirsa di rumah, bahwa cara yang baik dalam merawat bulu bisa dicukur dengan cara tertentu ataupun dicabut dengan menggunakan alat yang steril. Iya. Tapi sebaiknya kalau terlalu banyak jumlahnya, kami tidak merekomendasikannya. Mungkin kalau ingin memperbaiki dari segi estetikanya, bisa dibantu dengan laser, karena itu jauh lebih aman, apalagi dilakukan dengan orang yang profesional. Dan itu bukan menghilangkan dalam arti melenyapkan si bulu itu, tapi memperkecil ukurannya. Jadi tidak menghilangkan esensi atau nilai yang diperlukan oleh tubuh kita dari bulu-bulu itu. Jadi bulunya tetap bisa menjaga kadar air, bisa menjaga tubuh kita dari benda asing, tapi bentuknya jadi semakin kecil, menjadi sangat kecil hingga tidak kasat mata. Itu jauh lebih aman dibandingkan menggunakan yang tadi, cabut-cabutan. Ya, apalagi umurnya masih 20 tahun, sebaiknya periksakan ke dokter untuk memastikan bahwa keseimbangan hormon Anda, termasuk hormon-hormon yang berkaitan dengan bulu dan kewanitaan. Karena ada gangguan hormon pada wanita yang berdampak pada pertumbuhan bulu yang tidak seharusnya pada seorang wanita. Hormon androgen misalnya ya, yang terlalu berlebihan. Gitu. Ya, terima kasih Fendi Cho Terima kasih. untuk kehadirannya di Dokter Os Indonesia. Terima kasih, kuisnya seru banget. Terima kasih buat penonton yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan sekali buat Anda semua. Dan juga untuk yang di rumah, selamat menikmati hari bahagia Anda bersama keluarga. Saya Dr. Rian Tamrin. Dan saya Dr. Raisa Bratasmoro. Dan bintang tamu kita, Fendi Cho. kami pamit. Temukan sehat sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Os Indonesia.